Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKJ yang dikasih Tuhan. Malam hari ini Rabu, tanggal 6 Mei 2020 kita bersyukur. Dalam persekutuan doa malam, kita juga ingin merayakan secara sederhana HUT GKJ Sunter yang ke-38. Dalam sepanjang bulan Mei ini, bukan hanya GKJ Sunter yang berulang tahun. Ada beberapa GKJ, GKJ Jembatan 5, GKJ Season City, GKJ Ampera. Mari sama-sama dengan sebuah spirit kesatuan, kita ingin memaknai ulang tahun GKJ Sunter yang ke-38 dan juga beberapa GKJ yang lain di dalam persekutuan doa malam hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian doa pada malam hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kebaktian syukur HUT GKJ Sunter yang ke-38 dalam persekutuan doa pada malam hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saudara, Tuhan penebus kita adalah Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Tema yang ingin kita angkat malam hari ini adalah karena kasih. Dan memang karena kasihlah kita ada sebagaimana kita ada. Pujian Tuhan penebusku menjadi sebuah pujian yang kita rindu untuk maknai dan refleksikan. Bagaimana keselamatan itu menjadi sebuah tanda dari tindakan karena kasih Allah. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan dan Nebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami boleh sama-sama memaknai apa artinya HUT GKJ pada malam hari ini, khususnya GKJ Sunter yang berusia 38 tahun. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong dan memimpin setiap jemaat kami dan juga jemaat-jemaat yang lain yang juga berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Kami berdoa dengan semangat kesatuan bagi GKJ Jembatan 5, GKJ Ampera, GKJ Season City, sehingga kami boleh mengalami Kristus di dalam pergumulan kami. Kami serahkan kebaktian, doa, dan ucapan syukur ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dan biarlah kami semua mengalami Engkau melalui pujian, doa, dan juga firman Tuhan. Inilah ungkapan syukur, doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Allah baik dan kita mau nyanyi bagi Dia. Mari dengan satu kesatuan, dengan semangat di dalam hati kita mau menyanyikan pujian, nyanyi bagi Dia. Sambil bertepuk tangan, dimanapun saudara berada. Kita patut bersyukur, oleh karena Dialah Allah dan kita bisa nyanyi bagi Dia. Yeay! Puji dan serukan nama Yesus, tangga
sanggup meledakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama dari rumah kita masing-masing. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Bukan hanya kita nyanyi bagi Dia, tapi kita juga patut bersyukur akan kasih setia-Nya. Mari kita naikkan pujian ini. Bersyukurlah. Bersama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
Yesus Kristus. Saudara, mari kita masuk dalam pokok doa. Pokok doa kita bersama hari ini ada 3. Yang pertama, mari kita berdoa untuk para petani dan nelayan. Kita berdoa agar para petani dan nelayan boleh diberikan hikmat, kekuatan, agar mereka bisa menghasilkan pangan buat masyarakat Indonesia. Karena kita tahu dalam pandemi COVID-19 ini sulit sekali kita mengalaminya tanpa pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita naikkan doa kita, buka suara bersama untuk para petani dan nelayan yang menghasilkan pangan bagi rakyat Indonesia. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa, berseru kepada Tuhan untuk 3 pokok doa. Yang pertama, kami doakan untuk para petani dan nelayan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan akan mereka, agar mereka bisa menghasilkan pangan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap petani dari Sabang sampai Merauke dan para nelayan. Kiranya mereka menghasilkan pangan dan mempersiapkan untuk kami, bangsa Indonesia ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kami dan permohonan kami bagi Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita doakan pemerintah kita dalam menghadapi dan juga dalam memperbaiki situasi saat ini. Kita tahu tidak mudah bagi sebuah negara yang mengalami pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk semua langkah yang telah disiapkan dan yang telah dilakukan, agar langkah-langkah pemerintah ini bisa benar-benar diimplementasikan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Kita berdoa supaya pemerintah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, mendata, memberikan aturan, sehingga semua penyebaran ini bisa kita putus mata rantainya. Mari kita berdoa bagi pemerintah pusat kita. Mari kita buka suara bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa supaya mereka bisa bergandengan tangan dengan badan-badan terkait. Kami berdoa untuk semua langkah-langkah yang telah dilakukan, Tuhan yang pimpin dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk setiap aturan yang telah diputuskan, biarlah kami taat sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. Kami berdoa Bapa, melalui pemerintah dari pusat dan daerah boleh bergandengan tangan untuk melawan penyebaran virus corona ini. Inilah doa bagi bangsa kami. Tuhan pimpin dan sertai Presiden kami dan seluruh jajarannya. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan jemaat GKJ. Mari kita doakan jemaat GKJ yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka yang mungkin dirumahkan, mungkin di PHK, bisnis yang mungkin sedang mengalami pasang dan surut pada saat ini. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saya undang kita untuk sekali lagi berdoa untuk jemaat GKJ. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari krisis ini. Saya percaya badai itu datang bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga badai itu datang untuk membersihkan, saudara. Untuk membersihkan supaya kita bisa membangun kembali. Mari kita doakan
jemaat GKJ. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat GKJ secara sinodal ya Tuhan. Mereka yang mungkin terkena PHK, dirumahkan. Mereka yang mungkin bisnisnya tutup. Mereka yang mungkin cash flow-nya juga mengalami pergumulan. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan melalui ini semua. Kami tahu ini tempat di mana kami sekarang untuk berdiam diri. Inilah momen di mana kami harus rest di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh mengalami kekuatan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami seperti ini. Kami percaya satu hari kelak Tuhan akan membangkitkan dan membangunkan perekonomian kami kembali. Oleh karena itu kami diminta untuk tenang, untuk tetap bersandar dan berserah kepada Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat kami. Biarlah kami belajar melalui setiap badai kehidupan dalam hidup ini, Kristus hadir di tengah-tengahnya. Inilah doa, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terakhir saudara, mari kita doakan untuk semu dari pendeta Max Chandra sedang dirawat di rumah sakit Taipei. Kondisinya kurang baik saat ini. Sudah susah untuk kemoterapi karena gagal ginjal. Mari kita doakan kiranya Tuhan jamah dan Tuhan kuatkan dan teguhkan hati dari semu pendeta Max Chandra. Mari kita buka suara bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk semu dari pendeta Max Chandra yang sedang dirawat di rumah sakit Taipei. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan hatinya dalam kondisi yang kurang baik saat ini karena gagal ginjal. Biarlah kuasa Roh Kudus menenangkan hatinya dan memberikan dia ketenangan untuk dia bisa mengalami Tuhan meskipun dalam pergumulan. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, ada satu buah lagu yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Lagu ini menceritakan bagaimana Tuhan mengenal kita. Mengenal cerita kita, kisah kita, bahkan isi hati kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan dengan pujian Sampai Akhir Hidupku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Awal berdirinya GKJ Jemaat Sunter dimulai dari komitmen beberapa orang dalam satu persekutuan doa. Gerakan ini dimulai dari sekelompok jiwa yang saat itu berjemaat di GKJ Kartini dan berdomisili di sekitar wilayah Pasar Bambu Kuning, Sunter. Persekutuan doa saat itu dibimbing langsung oleh Pendeta Philip Cendana. Kala itu di tahun 1982, Sunter masih tergolong ke dalam wilayah yang baru mulai berkembang. Tentu saja, hal ini membawa semangat yang tak menyurutkan tekad bagi sekelompok orang dalam persekutuan doa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mereka mendedikasikan diri untuk senantiasa bertekun dalam doa dan persekutuan. Mereka adalah Ibu Ho Saumei yang adalah pemilik rumah untuk persekutuan doa, Chong Tofung, Chang Chiu Kyun, Chen Nyen Chin, dan lainnya. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya jiwa-jiwa yang ikut dalam persekutuan doa semakin bertambah, sehingga tempat yang digunakan tidak cukup lagi untuk menampung.
pada tahun 1987 melalui Bapak Chong Chin Kiong, Tuhan menggerakkan hatinya untuk mempersembahkan sebuah bangunan di Sunter Podomoro, Jalan Danau Sunter Utara, Blok B36A nomor 8, yang menjadi bangunan Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter sampai dengan saat ini. Pelayanan dan jumlah jemaat semakin berkembang. Maka, dengan iman kepada Tuhan Yesus, gereja mengambil keputusan untuk membeli tanah yang ada di sebelah gereja. Pembangunan dimulai lagi pada tahun 2012, dan tahun 2013 gedung gereja yang baru sudah digunakan sampai dengan sekarang. Harapan kami, tahun-tahun ke depan jemaat semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Akhir kata, selamat ulang tahun yang ke-38 untuk Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter. Semua hanya karena kasih-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们平安。 Puji syukur kepada Allah kalau malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berdoa. 感谢上帝，如果今天晚上我们还可以一起来祷告， Dan sekaligus malam hari ini kita bisa merayakan ulang tahun Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter yang ke-38 tahun. 也顺便我们可以庆祝我们顺德堂庆第38周年纪念。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 主所爱的弟兄姐妹们， mari saya mengajak kita sekali lagi untuk kembali merenungkan akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita selama ini. 再一次的我邀请大家再一次来思想神的话语，上帝怎么样子爱我们， Khususnya kepada jemaat GKJ Sunter. 特别的对我们顺德堂会的会友。 Saya percaya melalui perenungan kita 那么我相信，借着我们的思想， justru akan membawa kita untuk kembali melihat kasih dan berkat-berkat Tuhan yang tidak kita fahami itu. 再一次的带领我们在了解上帝赐给我们的一些福分， Sehingga sampai kepada kesimpulan akhir 到最后的结论， bahwa semua yang kita terima, 我们所接受的， semua yang kita peroleh, 我们所得到的， segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita 在我们一生当中所发生的事情， hanya didasari oleh kasih setia Allah. 就是有上帝的爱与我们同在的。 Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们， Di malam hari ini kita bersama-sama akan merayakan syukuran HUT GKJ Sunter ke-38 tahun. 今天晚上我们来庆祝我们堂庆第38周年纪念。 Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, karena kasih. 今天晚上我们所要思想的主题就是因着爱。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu 主啊，我们满心感谢你， atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu sepanjang kehidupan kami. 你的看顾、你的帮助在我们一生当中， Dalam perjalanan pertumbuhan gereja-Mu, 在我们教会增长的时间里面， dan biarlah kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan sekali lagi. 使得我们能够再一次的来享受到你赐给我们的一些恩典， Ajar kami untuk mengerti semuanya ini supaya kami tetap bersyukur. 教导我们能够明白的怎么样子来感谢， Karena kami tahu semua yang terjadi hanya karena kasih Tuhan. 因为我们知道这些能够发生的就是因着爱。 Berkati kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. 祝福我们每一个人所听的话语。 Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们这样祷告， Amin. 阿门。 Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， malam hari ini kita akan melihat satu bagian firman Allah dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. 我们今天晚上我们来看一处的经文，在诗篇23篇从第1节到第6节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu dan setelah itu akan dibacakan ulang dalam bahasa Mandarin. 那么首先先用印尼文读一次，后来再用中文再读一次。 Demikian firman Allah, Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇23篇第1节到第6节，大卫的诗：耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我却要住在耶和华的殿中，一直到永远。 Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， Mazmur ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud sendiri sebagai buah karyanya, 这个诗篇呢是大卫自己所写的，成为他的作品。 yang isinya menceritakan tentang perjalanan spiritualnya bersama dengan Allah secara pribadi. 它里面的内涵呢，关于他自己经历到跟上帝在一起的。 Mazmur 23 ini juga dikatakan mengundang sejuta kekaguman. 还有这个诗篇里面呢，也是写了很多的赞美的。 Seorang teolog yang bernama James M. Boyce, 一个科学家， ya, ia menyebutkan Mazmur ini sebagai the best love chapter in the Bible, a masterpiece throughout, yang artinya sebuah karya agung yang terbaik tentang kasih dalam seluruh Alkitab. 他说呢，在圣经里面所说的爱是一个伟大的作品。 Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， kalau kita melihat bagian dari Mazmur 23, 1 sampai dengan 6 ini begitu indah sekali ketika kita membacanya. 那么如果我们再一次来看这个诗篇23篇第1节到第6节，如果我们读下去的话呢，那么里面的内涵呢是那么美好的。 Di dalam ayat yang pertama, 在第1节里面 ini merupakan bagian pendahuluan 是它的开端。 di mana Daud menggambarkan Allah itu sebagai gembala. 那么大卫描写说，上帝是一个牧者。 Saudara, tahukah kita apa yang dimaksudkan Daud dengan hal seperti ini? 那么弟兄姐妹是否知道大卫为什么说这样子呢？ Nah, hal ini berkaitan dengan pengalaman Daud sendiri yang pernah menjadi gembala domba ayahnya. 那么这个成为大卫他自己的一个经历，当他以前曾经当做他父亲的牧养的。 Pengalaman ini yang kemudian dimasukkan Daud di sebuah tulisan atau karyanya untuk mengungkapkan tentang kebesaran kasih Allah. 那么就这样子写了以后呢，他就知道他怎么样子来表达上帝的爱。 Namun pada bagian Mazmur 23 ini, 那么在这个诗篇23篇里面， Raja Daud menempatkan bukan dirinya sebagai gembala tetapi Allah dan dirinya sebagai dombanya. 那么大卫呢没有把自己当作是个牧养的，但是他把上帝当作是牧养的，他自己成为羊群。 Raja Daud tahu betul bagaimana keadaan seorang gembala terhadap domba gembalaannya. 大卫王实在的很了解怎么样子对待他的羊群。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， mari kita akan pahami bagian ini lebih jauh lagi. 那么我们更深的去了解这些事情。 Malam ini kita akan belajar beberapa hal sebagai wujud dari kasih Allah 那么今天晚上呢，我们再一次的来学习关于上帝的， atas domba gembalaannya. 就是上帝对他的羊群。 Kita lihat di bagian yang pertama, 我们看第一段， ya, ayat 2 dan 3. 第2节跟第3节。 Ini merupakan bentuk dari kasih Allah yang dinyatakan di dalam pemeliharaannya. 那么就是代表上帝怎么样子来爱他的子民。 Dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 第2节跟第3节是不是说，他使我躺卧在青草地上，
领我在可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， pada bagian ini kita harus memahami arti daripada tanggung jawab seorang gembala terhadap domba gembalaannya. 那么在这里呢，我们再一次能够了解成为一个牧养的责任，对他的羊群， Ialah memeliharanya. 就是怎么样子来去保护。 Nah, saudara, bagian ini jangan disalah tafsirkan. 那么在这里呢，我们不要有错的观念。 Jangan kita beranggapan kalau memang Allah yang memelihara kita, pasti Ia akan mencukupkan segala sesuatunya. 那么我们不要想说，如果是上帝的看顾、上帝的保护的话呢，那么上帝就会满足我们所需要的一切。 Itu artinya kita tidak lagi bersusah-susah untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu, karena Allah akan menyediakannya bagi kita. 那么意思说呢，我们再也不需要那么辛苦的去预备这个预备那个，因为上帝自己他会为我们预备的。 Saudara, saya mau katakan ini adalah pandangan yang salah. 那么弟兄姐妹们，再一次的告诉大家，这个是一个错误的看法。 Justru disinilah kita perlu memahami secara benar. 就是在这里呢，我们再一次的能够更正确的去了解。 Teologia yang benar terhadap pemeliharaan Allah ini berbicara seperti ini, saudara. 那么正确的神学的呢是这样子说的： Anugerah Allah dalam hidup kita yang telah kita terima 上帝的恩典，我们所领受的， tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai umatnya. 不会也是说没有脱离我们成为他的子民。 Artinya kalau Anda dan saya dijaga dan lindungi Allah, 意思是说呢，如果你和我都被上帝看顾了， bukan berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. 那么也不是说我们就不必做任何的事情在我们的生活当中了。 Kalau Allah memelihara kita, 如果上帝看顾保护我们， bukan berarti kita tidak usah bekerja. 也不是说我们就不必去工作了。 Justru di dalam usaha dan pekerjaan yang Bapak Ibu dan saya lakukan, 那么就是因为你和我所做的一些工作， disitulah berkat Tuhan dinyatakan kepada kita 那么 sekalian. 就在那个地方呢，就那个时候呢，上帝的恩典能够显露出来了。 Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 那么弟兄姐妹们， kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. 那么我们可以感觉到上帝的看顾实在的很实现在我们生活当中 Sebagai 的， umat gembalaannya, 成为他的子民。 Allah terus menuntun Anda dan saya ke jalan yang benar untuk dapat mengenal Dia secara benar dalam hidup ini. 那么他一直带领我们，一直到走这个义路了， Supaya kita dapat mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. 使得在我们的灵性上能够一直增长的。 Saudara, 弟兄姐妹们， di hari ulang tahun yang ke-38 khususnya GKJ Sunter ini, 特别的在我们顺德堂会第38周年纪念的时候， saya berharap kita semua supaya dapat mengalami pertumbuhan kerohanian kita. 那么我盼望，也希望我们每一个弟兄姐妹们的灵性能够增长。 Kita tahu bahwa Sinode GKJ telah mengadakan kegerakan pemuridan. 那么我们知道，我们的区会也是一样的推行了这个一个行动。 Dan itu disampaikan kegerakan ini kepada setiap gereja lokal untuk mengerjakannya. 使得我们每一个分堂呢都能够做出来的。 Allah menginginkan pertumbuhan spiritual kita dinyatakan di dalam hidup kita untuk mengenal Dia lebih dalam 那么 lagi. 上帝要我们灵性的增长，使得我们能够更深的去了解上帝。 Yang kedua, 那 saudara-saudara, 么弟兄姐妹，第二点呢， wujud dari kasih Allah, 那么上帝的爱是什么呢？ yaitu melindungi. 那么就是保护我 Mari 们。 kita lihat ayat 4 dan 5. 我们看第4节跟第5节， Firman Allah berkata demikian, 那么圣经里面是这么说的： sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 第4节告诉我们：我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， melalui kebenaran firman Tuhan ini 借着这个上帝的真理里面， ingin mengajarkan kepada kita, 来一次的在教导我们。 kita melihat bahwa situasi geografis di Palestina waktu zaman Yesus 我们知道一下，在耶稣的时代，这个巴勒斯坦的地理里面， berbeda dengan situasi sekarang. 那么跟现在的情况是不一样的。 Palestina itu dikatakan adalah alam perbukitan yang memiliki banyak batu-batu besar. 那个巴勒斯坦地呢，是一个山坡地，有很多大的石头、石块的。 Nah, di balik batu-batu inilah biasanya ular-ular itu berada di sana. 那么就是平常在这个大的石头下面呢，就有很多的毒蛇。 Jadi ketika gembala menggiring dombanya dan ketika dombanya mungkin menginjak salah satu batu, ular itu keluar dan menggigitnya. 然后这个牧羊人带着羊群的时候，当羊群踩到这个石头的时候，后来这个石头呢就会有摇动一下呢，使得这个蛇能够起来吓死这个羊群的。 Ini adalah kondisi yang sangat membahayakan bagi domba-domba itu. 那么这样情况呢，对羊群是一个很危险的， Belum lagi ancaman binatang-binatang buas 还没有其他的很危险的野兽的威胁的。 dan para pencuri yang setiap saat ingin mengambil binatang-binatang 还有 itu. 呢一些随时都要去偷这个羊的。 Ini yang digambarkan Daud sebagai lembah kekelaman. 那么这个就是大卫所说的这个死荫的幽谷。 Tetapi apakah Daud takut menghadapi situasi lembah kekelaman itu? 但是是否大卫王他害怕能够经过这个死荫的幽谷呢？ Justru disinilah Daud berkata, 那么就是在这个时候呢，大卫就说呢， karena Tuhan adalah gembalaku, 因为你是我的牧者， aku tidak akan takut 我再也会怕。 sekalipun di dalam lembah kekelaman. 虽然在死荫的幽谷里面， Karena ada gada dan tongkatnya yang melindungi 因 aku. 为你的杖、你的竿都安慰我。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 那么弟兄姐妹们， mungkin saat ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. 可能现在我们正在这个死荫的幽谷里面。 Saya tidak tahu situasi apa yang Anda dan saudara-saudara lain rasakan hari ini. 那么我也不知道弟兄姐妹们今天所经历到的， Mungkin itu mengenai sakit penyakit, 可能就是疾病 masalah hubungan rumah tangga, 可能家庭里面的关系 relasi kita kurang baik di dalam pelayanan, 我们在侍奉上的关系可能不是 atau 很好 juga 的 masalah pekerjaan. 或者在我们的工作上面， Kalau memang itu menjadi lembah kekelamanmu, saudara, 如果弟兄姐妹们这个成为你的死荫的幽 jangan 谷， pernah engkau takut. 你们再也不可害怕， Seperti Daud berkata, 就好像大卫所说 karena 的， Allah adalah gembalaku, 因为上帝是我的牧者， aku tidak akan takut sekalipun dalam lembah 我 kekelaman. 再也不会害怕，虽然我在死荫的幽谷里。 Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， secara realita saya mau katakan, 很实在的事情要告诉大家， justru seringkali Allah membawa kita di tengah-tengah lembah kekelaman, 常常上帝就带领我们在这个死荫的幽谷当中， supaya kita bisa mengenal Dia lebih dekat lagi. 使得我们能够更亲近的去了解他。 Kadangkala kalau kita tidak mempunyai pergumulan di dalam lembah kekelaman, banyak orang tidak berdoa kepada Tuhan. 有时候呢，我们如果没有在这个死荫的幽谷当中呢，我们每一个人都不会去祷告的。 Banyak orang yang tidak mencari Tuhan. 有很多的人不会去寻找上帝的， Banyak orang menjadikan Tuhan itu seperti rumah sakit. 有的人还有很多的人认为上帝呢好像在医院一样了。 Kalau mereka sehat, mereka tidak akan datang ke rumah sakit. 如果他们健康，他们就不会去医院了。 Tetapi waktu sakitlah pada mereka baru datang. 就是因为他们生病的时候呢，他们才会来的。 Saudara, kita harus jadikan Allah itu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup. 所以呢，弟兄姐妹们，我们要把上帝放在一个很重要的在我们的生活 Yang 当中 menjadi kebutuhan kita setiap hari. 成为我们每天所需要的。 Saudara, 弟兄姐妹， di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6, 在希伯来书12章第5节到第6节里面 berkata demikian, 是这样子说的。 dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. 希伯来书12章第5节到第6节，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打所受纳的儿子。” Bapak ibu dan saudara-saudara, 弟兄姐妹们， justru melalui lembah kekelamanlah 就是借着这个死荫的幽谷里， kita akan melihat berkat-berkat Tuhan telah tersedia bagi kita di sana. 那么我们就看见，在那个地方呢，上帝的恩典已经预备给我们的。 Melalui lembah kekelaman, Daud katakan ia melihat bagaimana Allah menyediakan hidangan di dalam hidupnya, bahkan memberikan pengurapan di atas kepala dengan minyak dan dikatakan pialanya penuh melimpah. 就好像在这个死荫的幽谷里面呢，在里面有很多上帝有赐给我们的，好像油高抹在我的头上。 Saudara, ada pepatah yang berkata demikian. 弟兄姐妹们，有一句话这么说： Di balik gelap ada terang. 在黑暗的背后有光明。 Di balik pergumulan yang dalam ada berkat Tuhan disediakan bagi kita. 在我们有很深的挣扎里面也是有一个新的盼望。 Saudara, pada bagian yang ketiga ini kita melihat tentang respons kita terhadap kasih Allah. 那么弟兄姐妹们，在这个第3段里面呢，我们怎么样子来回应上帝的爱？ Daud telah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup yang telah dia rasakan. 那么大卫已经感受到上帝的爱在他的生活里面， Pertolongan Allah di dalam pergumulan hidup yang demikian berat. 上帝的帮助在他那么辛苦、那么有挣扎的生活里 Maka di 面。 dalam ayat 6 bagian akhir ia menyatakan responnya. 在第6节的下半段呢，他有这样子说的。 Apa yang dikatakan Daud di sana? 大卫怎么说呢？ Dia berkata, seumur hidupku aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 他告诉我们，我却要住在耶和华殿中，直到永远。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 弟兄姐妹们， Daud mengerti betul tentang kasih Allah. 大卫实在的很了解关于上帝的爱。 Sekarang bagaimana dengan respon kita untuk penyertaan dan kasih Allah dalam hidup kita? 那么现在呢，在我们的生活当中呢，我们怎么样子来回应上帝的爱 Yang？ pertama, Bapak Ibu, 那么第一点的弟兄姐妹 kita 们， harus bersyukur untuk semua yang telah kita alami. 我们要感谢上帝在我们一生当中上帝是看顾我们的。 Dan secara khusus kepada jemaat GKJ Sunter yang berulang tahun yang ke-38 tahun. 那么特别的，在我们的sunter堂会的现在堂庆第38周年纪念的， Kita tahu bahwa semua yang bisa kita nikmati di dalam pelayanan terhadap gereja Tuhan, 我们知道我们所能够享受到的，在这个上帝的教会里面， termasuk seluruh fasilitas yang ada, 包括所有的一些的设备， semua ini karena kasih karunia Allah. 这一切呢，都是因为上帝的爱。 Justru disinilah ketika kita belajar mensyukurinya, 就是在这个时候呢，我们怎么样学习来感恩？ kita bisa melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan secara nyata dalam hidup kita. 那么我们感谢，在我们的生活当中呢，这个爱能够显现出来的。 Saya mengajak kita semua untuk selalu hidup dalam ucapan syukur. 那么我要请大家一直来献上感谢，在我们 Mari 的生活 kita 当 saling 中。 mengasihi seorang dengan yang lainnya tanpa melihat perbedaan. 那么我们也是一样的，能够彼此相爱，也不必看我们有什么分别的。 Inilah yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita dalam gereja Tuhan. 那么这个就是上帝所要的，所发生的在我们的教会里面。 Yang kedua, saudara-saudara, 第二点的弟兄姐妹们， respons kita terhadap kasih Allah, 我们怎么样子回应上帝的爱？ mari kita bersatu untuk melayani Tuhan. 我们呢一心来侍奉上帝。 Kalau Anda dan saya telah diberkati secara material dalam hidup kita, 如果上帝在物质上已经赐福给我们了， dan juga secara rohani, 还有呢，在我们灵性上， maka Allah memanggil Anda dan saya untuk dapat meresponinya, melayani Dia. 那么上帝来呼召你一起来怎么样子来回应他？ Saudara, di ulang tahun yang ke-38 ini, 那么弟兄姐妹们，
在第38周年堂庆纪 Allah 念的时 ingin 候， kita bersatu atau bersehati untuk kembali melayani Dia dengan sungguh-sungguh. 那么上帝要我们合一一心的、很认真的去侍奉他。 Mengapa kita harus melayani Allah? 为什么我们要侍奉上帝呢？ Mengingat akan kasih-Nya. 因为想到他的爱。 Saudara, 弟兄姐妹们， ada seorang misionaris yang bernama Jürgen Ortebach. 有一个神学家叫Jorgen Ia melayani di Irian Jaya. 他在新几内亚那边侍奉。 Menurut beberapa hamba Tuhan yang pernah bertemu dengan beliau di sana, 根据几个主的仆人曾经见过他在那个地方 dikatakan 的时候 bahwa， Jürgen Ortebach ini melayani di sebuah pedalaman, tempat yang sangat terpencil. 来告诉我们说，这个 Jorgen Ortebach 这个人呢，是在一个很遥远的一个很偏僻的一个小地方那边侍奉的。 Ketika beberapa hamba-hamba Tuhan membawa mahasiswanya untuk mengadakan praktek misi di sana, 当有几个主的仆人带着他的学生到那个地方去实习的时候， mereka baru tahu situasi atau lokasi sesungguhnya. 他们才知道原来的地方是怎么样子的。 Begitu banyak nyamuk. 那么多的蚊子， Ya. Saudara, dikatakan ketika mereka mau makan saja, 来告诉我们，他们当要吃饭的时候， mereka tidak bisa makan di luar, tetapi di dalam kelambu. 他们不能够在外面吃饭，但是要在他们蚊帐里面吃 Karena 饭， nasi mereka akan dikerubungi oleh nyamuk. 因为他们的饭呢一定会被蚊子吃的 Jadi mereka harus makan di dalam kelambu. 所以呢，他们要吃饭的时候呢，一定在蚊帐里面。 Ketika hamba-hamba Tuhan berkhotbah di sana, 当神仆人要去分享讲道的时候， nyamuk bisa masuk ke dalam mulutnya. 那么蚊子也是能够进到他的嘴巴里面了， Nyamuk bisa masuk ke telinganya. 那么蚊子也是能够进到他的耳朵里面了。 Begitu susahnya hidup di sana. 在那边生活实在的很辛苦的。 Tapi tahukah saudara, 但是弟兄姐妹们是否知道 Jürgen Ortebach ini bisa bertahan bertahun-tahun bersama keluarganya di sana. 这个 Jorgen Ortebach 呢，跟他的家人呢，能够在那个地方侍奉好几年。 Kalau kita bayangkan dengan pelayanan kita hari ini di dalam gereja Tuhan. 那么如果来比较，我们今天能够在这上帝的教会里面来侍奉的， Kita baru saja tersinggung. 我们刚刚才醒悟到 Kita sudah merasa kurang nyaman. 我们被批评一下子呢，我们就觉得很不舒服了 Kita ingin keluar dari pelayanan. 我们就要离开侍奉了 Baru sedikit mendapatkan tantangan, kita ingin lari meninggalkan Tuhan. 刚刚才有一点点挑战，一点的障碍，我们就开始想要离开侍奉了。 Ini menunjukkan ketidakdewasaan kita. 那么这个就代表我们不够成长。 Hari ini saudara, 那么今天弟兄姐妹们， mari kita renungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. 那么我们来思想上帝的爱在我们的生活当中， Sehingga kita bisa melihat bagaimana kasih karunia itu begitu luar biasa dalam hidup kita alami. 使得我们能够感受到这个恩典，我们怎么样才能够经历到的。 Mari kita bersatu hati untuk menyatakan respon kita kepada Allah melayani Dia. 那么我们可以一心一意来怎么样来侍奉上帝的。 Akhir kata, 最后的， saya katakan selamat ulang tahun GKJ Sunter yang ke-38 tahun. Tuhan memberkati. 我们祝雅加达基督徒会堂顺德堂会周年纪念，愿上帝祝福大家。 Kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, kami bersyukur. 主耶稣，我们感谢你， Engkau telah mengingatkan kami kepada kasih-Mu melalui firman yang telah kami dengar. 你已经来提醒我们关于你的爱，在我们这个所思想里面。 Kami tahu semua yang kami dapat rasakan di dalam gereja-Mu karena anugerah saja. 我们知道在教会里面我们能够感受到、所感觉到，都是因为你的恩典。 Ampuni kalau selama ini kami banyak mengeluh kepada Allah. 上帝求你饶恕我们，如果我们这些日子都一直埋怨你， Kami kurang setia di dalam pelayanan. 在我们的侍奉当中不够忠心。 Tapi biarlah melalui kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini, 愿借着今天晚上我们所听到的信息， kami boleh terus dikuatkan di dalam iman. 我们的信心能够坚固起来， Kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. 我们在真理里面能够一起增长。 Terima kasih Tuhan.
谢谢你，上帝。 Kami berdoa buat semua jemaat. 我们为所有的弟兄姐妹 Engkau 们祷 tolong dan 告， berkati mereka. 求你赐福他们， Di tengah-tengah pergumulan yang berat, 在这个很辛苦的挣扎里 di 面， dalam tantangan hidup yang sedang mereka jalani, 在他们的生活当中有很多的挑战， mereka tetap mengandalkan Tuhan. 他们还是一样的靠着你，上帝。 Senantiasa mereka hidup dalam kasih karuniamu. 经常在你的恩、你的爱里面。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，上帝。 Ini doa kami. 这是我们的祷告， Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, 奉靠主耶稣的名求， kami sudah 我 berdoa. 们已经祷告。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka kembali. Walaupun melalui online atau live streaming ini, kita masih tetap dapat memuji dan mengagungkan namanya. Dan juga kita puji syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan jemaat Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Sunter, merayakan hari jadinya yang ke-38. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, saya mewakili Sinode mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Sunter yang ke-38. Kita sadari, selama perjalanan 38 tahun ini, tentu dan pelayanan ini banyak diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal. Kadang-kadang hal yang positif, kadang-kadang hal yang tidak begitu baik. Misalnya tantangan, pergumulan, dan masih banyak hal lain. Namun bersandar kekuatan anugerah daripada Tuhan, semuanya ini dapat kita atasi semua. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita harus tetap setia. Setia dalam ikut kebaktian melalui live streaming. Misalnya, kebaktian doa Rabu malam dan juga kebaktian pada hari Minggu. Kemudian kita harus tetap semangat. Semangat dalam hal apa? Semangat yaitu semangat dalam berdoa, semangat dalam baca firman Tuhan, kemudian semangat untuk saling kontak ya, dan komunikasi dengan sesama jemaat, dengan relasi dengan teman-teman kita. Yakin dan percaya saudara sekalian, COVID-19 akan segera berlalu. Dan kita tetap teguh dan tetap kuat. Suatu saat di dalam Tuhan kita akan meraih kemenangan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. GKJ Jemaat Sunter, Jayo, Tuhan berkati. Amin. Selamat malam Jemaat GKJ Sunter yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kesempatan yang Dia berikan kepada kita lah, maka kita dapat memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Jakarta yang ke-38 di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan sejarah pertama kali kita memperingati HUT GKJ dengan media online ini. Tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya, kita senantiasa harus berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan pandemik COVID-19 ini. Karena melalui peristiwa itu kita diberi kesempatan untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan selama ini di dalam kehidupan ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita dan seisi rumah kita ini? Dengan kejadian ini, pemerintah juga menghimbau dan menganjurkan kepada kita untuk berdiam di rumah, untuk menghentikan atau memutuskan mata rantai penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita dapat punya waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan, agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan ini. Kita juga dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan semakin mengeratkan hubungan seisi rumah, baik dengan pasangan, baik dengan anak-anak,
Karena kita ketahui setiap kejadian ada dua sisi positif maupun sisi negatif ini. Sebagai orang Kristen kita tidak ada kehilangan harapan jika kita senantiasa bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhir kata, dalam memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Jakarta yang ke-38, kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Jakarta ke-38. Biarlah senantiasa terus bertumbuh dari hari ke hari, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Happy birthday. Selamat ulang tahun GKJ Sunter yang ke-38. Sungguh puji syukur, terima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memimpin, menyertai dan memberkati kita. Doa kami, mari terus setia melayani Tuhan. Dan kita terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala keadaan. Kiranya kasih Tuhan boleh beserta kita. Semoga segenap jemaat GKJ Sunter dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai sepanjang hidup kita semua. Semoga kondisi akan segera membaik dan kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Dan terus diberikan kekuatan untuk berkarya bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus. Terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memimpin setiap kita, membentuk setiap kita, boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Biarlah GKJ Sunter boleh menjadi gereja yang terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita tetap berbagi kasih, menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati gereja ini. Ngày推表嘉年團期，恭祝雅加達基督徒宣德堂會第38周年紀念，生日快樂，nhân sinh之福。Biarlah gereja kita senantiasa diberkati Tuhan dan terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan Yesus memberkati. Bunga bakung tumbuh di padang, burung merpati hinggap di dahan. Walau kita tak bertemu pandang, kasih kita selalu bertahan. Happy birthday GKJ Sunter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mari kita responi firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Bersyukurlah. Sambil bertepuk tangan, mari kita menyanyikan pujian ini. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup ini. Sebagian dari karunia Tuhan kami kembalikan dalam bentuk persembahan. Terimalah ya Tuhan, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan dan kami bisa menggunakan untuk keperluan perluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah GKJ Sunter. Kami bersyukur untuk setiap orang yang memberikan persembahan ini. Terimalah sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memanggil beberapa rekan perwakilan dari Komisi BPJ, Hamba Tuhan, dan juga koster gereja yang tinggal di gereja. Mari kita sama-sama untuk mempersiapkan acara selebrasi secara sederhana HUT GKJ Sunter yang ke-38. Sama-sama kita nyanyikan Happy Birthday to You dan tiup lilinnya. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay! Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mari kita berdoa. Tidak berkesudahan kasih-Mu bagi kami, bagi gereja-Mu khususnya ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merayakan ulang tahun ke-38 tahun bagi GKJ Sunter, kami tahu ini adalah semua karena kasih-Mu. Ajar kami untuk menghargai Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Berkati pelayanan gereja-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami boleh bertumbuh bersama-sama sebagai umat Allah di dalam melayani Allah. Kami berdoa buat segenap jemaat, Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam setiap kesulitan, pergumulan sedang mereka hadapi hari ini. Mereka tetap mengandalkan Tuhan,
menempatkan kasih Allah di atas segalanya. Kami berdoa buat sinode GKJ secara keseluruhan. Tuhan, mari Engkau memberkati baik rekan-rekan Dewan Ketua, para gembala, rekan-rekan hamba Tuhan, para majelis jemaat, dan seluruh jemaat GKJ. Tuhan, Kau memberkati. Biarlah kami boleh bergandengan tangan bersama-sama, memajukan gereja-Mu dan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Dan doa berkat akan dipimpin oleh pendeta. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat Tuhan, saya mengundang mari kita berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Ia terus memimpin sepanjang perjalanan kehidupan kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin, amin. Selamat ulang tahun GKJ Sunter yang ke-38. Tuhan Yesus memberkati.